Shalom, damai di hati. Bersyukur kita di pagi hari ini karena berkat anugerah Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh ada dalam keadaan diberkati Tuhan di pagi hari ini, di hari yang baru. Dan tentu ketika kita memulai aktivitas kita, kita meminta pertolongan daripada Tuhan agar dimanapun kita mau pergi dan berada di hari ini dan melakukan aktivitas, kita meminta kekuatan daripada Tuhan, dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas dan kita mau membaca firman Tuhan, untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberikan kami kehidupan di pagi hari ini, di hari yang baru. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh ada dalam keadaan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau membaca firman-Mu dan mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati kami, agar kami mampu membaca serta menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dan pembacaan kita di pagi hari ini untuk RHK di hari ini, hari Selasa tanggal 22 November tahun 2022. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian: jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Itulah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Dan tema renungan kita di hari ini adalah jadilah kehendak-Mu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, manusia dalam hidupnya tidak luput dari perbuatan salah yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Manusia yang berdosa dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan Allah, olehnya kasih-Nya dosa manusia diampuni supaya boleh menjadi orang yang baik. Untuk menjadi orang yang baik, maka kita selalu berdoa dan berharap, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Kehendak manusia cenderung mengikuti keinginan dagingnya, sehingga sangat rapuh dan dapat jatuh dalam cobaan dan godaan iblis. Karena itu, manusia sangat membutuhkan kehendak Tuhan Allah sebagai perisai dan benteng hidupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyerahkan segala persoalan atau pergumulan kepada Tuhan Allah memang tidak mudah. Tetapi ketika kita mampu melakukannya, maka berkat dan janji keselamatan akan kita terima. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus dengan tegas berkata bahwa orang yang menolak Injil Tuhan sama halnya menolak berkat, dan orang itu pasti binasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menolak Injil Kristus berarti mereka sedang dikuasai oleh tabiat jahat di hadapan Allah. Dan tabiat jahat itu seperti nampak dalam tindakan yang nyata
melalui perbuatan seperti mencuri, berdusta, berzina, dan membunuh, bahkan korupsi, yang pada akhirnya mereka akan menerima hukuman dan kebinasaan. Paulus menegaskan bahwa Injil tidak pernah salah. Yang salah adalah orang yang sengaja menolak Injil dan tetap melakukan segala yang jahat. Orang yang seperti ini pasti mendapat hukuman. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia mencerminkan bahwa mereka sedang dikuasai oleh si jahat, yaitu iblis atau ilah zaman ini, karena iblis dapat mempengaruhi bahkan mencelakakan umat manusia untuk tetap ada dalam ikatan dosa. Iblis adalah pendusta, pembunuh, pencuri, dan kejahatan lainnya. Bahkan iblis dapat membutakan hati nurani manusia supaya tidak percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Surat Paulus disampaikan bukan dalam rangka membuat pembelaan tentang Injil yang diberitakannya, tetapi memberi penegasan bahwa Injil itu adalah benar dan berasal dari Tuhan Allah. Karena itu orang yang berjalan menurut Injil Tuhan pasti diselamatkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus bukan meninggalkan dirinya melainkan supaya Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Paulus sebagai hamba Tuhan tampil supaya Injil Kristus dipermuliakan, bukan dirinya, karena menyadari bahwa oleh kehendak Tuhanlah dia boleh menjadi pemberita Injil. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai keluarga Kristen, kita harus melihat bahwa segala sesuatu yang kita nikmati dan rasakan, apakah itu kekuatan, kesehatan, dan berkat, bahkan pergumulan, adalah karena kehendak Tuhan. Karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah berbuat jahat, supaya berkat Tuhan Allah tetap mengalir dalam keluarga kita masing-masing. Mintalah dan agungkanlah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, supaya kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita. Dan kita harus tinggikan Tuhan Allah, maka segala hormat dan kemuliaan pasti dinyatakannya kepada kita semua. Dan kita sebagai keluarga Kristen, pasti kita tahu bagaimana kita harus berbuat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita pribadi, bahkan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati kita semua untuk memulai aktivitas kita di sepanjang hari yang indah ini. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik kepada kami. Saat ini kami boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan dengarkan bersama di hari ini dapat memotivasi kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kami ketika kami akan memulaikan pekerjaan tugas tanggung jawab kami di hari yang baru ini, agar kami senantiasa selalu dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kami untuk tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Demikianlah perenungan kita, demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.